Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berjumpa kembali dalam acara Bincang Serius dengan tema Adakah Wali Songo? Pemirsa sekalian, sholawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 14 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret tahun 2021 Masehi, kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Bincang Serius dengan tema sejarah Islam di Nusantara dengan pokok bahasan pada hari ini yaitu Adakah Wali Songo? Pemirsa sekalian, di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di nomor 081180333389. Pemirsa sekalian, yang saat ini Anda tengah menyaksikan acara kami lewat Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, di ruang siar kami telah hadir narasumber kita yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala yang sudah berada di ruang siar kami. Baik pemirsa sekalian, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini temanya sangat menarik dan insya Allah tidak akan pernah habis untuk kita bahas, tidak akan pernah bosan untuk kita bahas, yaitu tentang sepak terjang, perjuangan serta kiprah Wali Songo dalam memberikan pencerahan yaitu dakwah Islam, syiar Islam di Nusantara, Ustaz. Satu pertanyaan Ustaz di awal sebelum kita lanjut, adakah Wali Songo, Ustaz? Ya ada, insya Allah. Ada ya? Ada. Nah, baik pemirsa sekalian, karena ada kita lanjutkan, kalau tidak ada berarti selesai. Kita tutup ya. Kita tutup ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik Ustaz. Wali Songo ini kan menurut beberapa catatan ya, bisa misalkan di babad tanah Jawa dan lain sebagainya ada beberapa versi ya Ustaz ya. Ada yang mengatakan penyebutannya misalkan di babad yang dikeluarkan oleh Kesultanan Mataram disebut dengan Wali Sana itu Ustaz. Wali Sana. Sementara yang terkenal di saat ini, yang anak kenal juga di zaman-zaman saat ini adalah Wali Songo gitu Ustaz. Apa bedanya antara Sana dan Songo, Ustaz? Apa ada perbedaan apa hanya sekedar bahasa saja? Iya, sebetulnya kalau dikatakan oleh Profesor Dr. Simo bahwa istilah Wali Songo ini nyali akademisnya ini perlu dipertanyakan gitu kan gitu. Karena perpaduan antara bahasa Arab dengan Jawa. Perlu pembuktian yang lebih ekstra. Ini yang menarik untuk kita bicarakan, kita polemikan. Kenapa dikatakan Wali Songo? Tapi di sana ada satu kitab yang cukup klasik, namanya Wali Sana. Wali Sana. Diedit oleh Tanojo, Raden Tanojo sama Wiryo Harjo. Itu hampir sama sumbernya, cuman masing-masing ini punya versi tapi tidak jauh berbeda. Dua kitab ini yang judulnya Wali Sana. Wali Sana. Dengan model ditulis pakai sajak bahasa Jawa. Jadi mulai Micil, Sinom, Dandang Kulo, Asmorondono gitu kan gitu. Itu biasanya dilakukan juga. Tapi saya nggak bisa lagu-lagu itu ya. Nah, apa itu Wali Sana? Kata sebagian pihak mengatakan Wali Sana. Sana itu terpuji, berarti para wali yang terpuji. Yang mulia. Yang mulia. Itu. Makanya mereka juga disebut dengan
sunan. Sunan. Karena sunan itu dari kalimat suhun, orang yang terhormat. Di atas ya, Iya, suhun itu. iya, atau susuhunan kan gitu. Suhunan, ya. Nah, tapi menurut Tanojo di dalam kitab Wali Sana itu dia lebih mengartikan sana itu sono, dununging para wali. Dununging para wali. Artinya tempat tinggal para wali. Merujuk kepada suatu lokasi, tempat. Iya, makanya akhirnya wali-wali itu diberi nama tempat kan, Sunan Ampel. Karena dununging Sunan Ampel itu ada di Raden Rahmat itu ada di Ampel. Sunan Giri karena Ainul Yakin atau nama lain banyak sekali itu. Dununging tinggalnya itu di daerah Ampel Dento, di mana maaf Giri, Kedaton kan gitu, sehingga dikatakan Sunan Giri. Karena Sunan Syarif Hidayatullah tinggal di daerah Amparan Jati, Gunung Jati ini dikatakan Sunan Gunung Jati. Nah, seperti itu. Berarti sana itu dari bahasa Jawa, wali sono. Wali itu ada di sono loh kan gitu. Itu menurut versi Raden Tanojo sama Wirroyo Harjo. Kata walinya sendiri Ustaz. Ya, inilah yang aneh ya. Kalau digandengkan ke dalam bahasa Jawa ini, perpaduan yang perlu dipertanyakan ini ada apa? Nah itu. Makanya sebagian pihak mencurigai kalau tidak mendeteksi adanya semacam usaha untuk jawanisasi wali. Itu jawanisasi. Nanti makanya wali itu diperankan seperti 9 dewa Jawata yang ada di dalam Buddha, atau 9 dewa yang ada di dalam Hindu, ya kan gitu. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebetulnya wali itu kan kalau kita artikan di dalam bahasanya, kalau kita kembali ke dalam kamus bahasa Arab itu kan wali wilayah artinya dekat, kekasih, atau mereka yang sangat lengket. Wa Allahu waliyul ladzina amanu kan gitu, dekat, kekasih, lengket. Nah, tapi di dalam tataran penggunaan bahasa di dalam dunia Islam, wali itu dipakai untuk nama petugas. Makanya gubernur Umar bin Khattab itu semua rata-rata dikasih gelar wali. Ya, contoh aja sekarang ini Abu Musa al-Ash'ari kan, dia gubernur waliul Irak kan gitu. Walinya Irak. Iya, waliul Irak berarti di sini gubernur Irak. Dan ternyata di Indonesia itu masih dipakai wali kota. Wali kota Jakarta berarti Timur. Kalimat wali ini benar apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hasanus Simon di dalam kitabnya Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwa wali itu petugas. Petugas dari negara Islam, dan ketika itu otomatis Turki yang dikirim minimal ada kerjasama dengan pemerintah Turki pusat untuk menyebarkan dakwah ke Indonesia, ke Nusantara. Yang paling terkenal melanglang buana di daerah sekitar Nusantara, yang Nusantara itu kembali lagi mencakup Vietnam, Kamboja, Fatani, terus kemudian Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, itu Nusantara. Nah, bahkan kalau kita lihat jaringan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu membangun jaringan Gujarat, Patani, kemudian Indonesia, gitu kan gitu. Itu berarti petugas. Dengan demikian suatu konklusi yang salah ketika bicara wali itu langsung persepsi benak orang awam itu langsung ini adalah manusia sakti mondroguno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi ketek tape keringet solar kan gitu. Nah ini yang bisa terbang, iya, bisa terbang kayak siapa itu nanti kalau kita sudah masuk ke wali satu-satu nanti kita akan ceritakan
satu pertemuan khusus kita bahas siapa itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, siapa Sunan Kudus. Nah, nanti itu perang tanding kesaktian dengan Ki Kedu bagaimana, dan kita coba untuk dudukkan apakah itu sejarah, apakah itu hanya sekedar legenda. Baik, Masya Allah. Ustadz, berikutnya berkaitan dengan Wali Songo ini kan masih ada yang pro dan kontra tentang eksistensinya gitu kan. Ya kalau Wali Songo ini dikatakan sebagai histori, tentu perlu fakta, data yang otentik ya Ustadz, sesuai dengan kaidah-kaidah sejarah tentunya. Nah, adakah fakta-fakta sejarah? Ada yang mengatakan ya kalau ada minimal ada apa namanya hasil karya tulisnya. Apakah ada Ustadz Wali Songo ini? Saya meneliti kurang lebih 10 tahun, itu bahkan lebih, sampai sekarang pun saya masih berlanjut terus untuk mengembangkan penelitian itu, bahwa Wali Songo ini adalah manusia historis, bukan manusia legendaris, kan gitu loh, ya. Kenapa? Karena di sana ada bukti-bukti yang cukup kuat, di antaranya adalah kitab Kropa Firara. Dikatakan, kenapa ini dikatakan Kropa Firara? Kropa itu lontar, Firara itu di daerah Italia. Jadi Italia itu ada namanya museum manuskripsi yang namanya Arestia. Itu tempatnya di daerah Ferrara. Nah, di sana ditemukan semacam lontar atau rontal, ya, bisa dibaca terbalik. Bisa dibaca lontar atau daun runtal atau luntar. Dan itu sudah menjadi kebiasaan tulis menulis sebagai pengganti kertas. Kalau di Mesir itu kan pakai papirus. Kalau di Indonesia, Jawa itu masyhur memakai daun lontar. Nah, di sana setelah ditemukan buku itu, maka dicari penerjemah seluruh Indonesia nggak nemu. Akhirnya ditemukanlah penerjemah dari Belanda yang namanya Drewes. Bahkan dari manuskripsi ini dia terjemahkan ke dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan oleh Asnan Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia tahun 2002. Itu beliau dapat gelar doktor. Dari hasil penelitian ini. Iya, makanya beliau Profesor Dr. K.J.W. Drewes. Apa Ustaz? Kitab Kropak Ferrara ini, kropak itu bukan kotak ya Ustaz ya? Iya, bukan. Jadi kropak kropak itu adalah lontar daun bahasa Italia. Bahasa Italia. Gitu. Dan di sini sangat benar sekali bahwa buku ini menunjukkan asli tulisan Wali Songo. Jadi ini ceritanya begini, buku ini merekam hasil sarasean atau muktamar. Nah, di sini menunjukkan bahwa Wali Songo itu sebetulnya adalah petugas dakwah yang membentuk suatu dewan, organisasi. Ya mungkin dari saran Turki sana, karena Anda belum ada daulah Islamiyah, belum ada pemerintahan Islam, maka yang penting Anda harus membuat suatu semacam organisasi, ikatan, agar ada kerjasama, agar ada silaturahmi, ada keterkaitan satu dengan yang lain dalam membangun dakwah. Nah, ini saya bacakan teks aslinya. Niko sakataing para wali sami apa guneman ing giri gajah ing gunung Kadaton. Kang apa gunemanaken tingkahing mangarifat. Nah, karena wali-wali ini cukup gerah dengan makrifat yang diangkat oleh Siti Jenar yang sesat, yang menjurus kepada Manunggaling Kawula Gusti, yang dalam perdebatan ini akhirnya Sunan Siti Jenar dipanggil, diadakan klarifikasi tabayun, dia tetap keras kepala bahwa mengatakan ya niro ini ingsun tu Allah, kan gitu. Kang Karihin Pangeran ing Bunang, nah kan gitu. Dijelaskan di sini bahwa tokoh-tokoh yang hadir di dalam sarasehan ini, yang pertama Karihin Pangeran ing Bunang, berarti sarasehan ini atau perkumpulan ini dilakukan setelah wafatnya Sunan Ampel, atau Sunan Ampel disinyalir sudah tua sekali sehingga nggak bisa hadir, kan gitu. Apalagi Syekh Maulana Malik Ibrahim sudah nggak ada ya.
Yang jelas yang di sini wali-wali yang masih segar adalah Pangeran Eng Bonang. Nah, inilah makanya dikatakan oleh Profesor Drewas bahwa Sunan Bonang ini kalau bukan ulama minimal bukan orang biasa. Dan saya katakan Masya Allah di zaman itu saya berani mengatakan beliau ini adalah ulama. Kenapa? Cukup banyak tulisannya. Dan yang menarik itu beliau ini sangat fasih berbahasa Arab. Itu apalagi kalau kita mencoba untuk mengunjungi museum Masjid Demak, itu ada tafsir beliau, tafsir Sunan Bonang. Sudah menulis tafsir juga. Iya, Masya Allah gitu loh. Sekelas zaman sakmono, ya, begitu sulit mendapatkan alat tulis, alat kertas, tapi beliau sangat produktif. Nah, coba aja kita sekarang ini lihat tulisan beliau. Bahasanya bahasa Kawi ya. Nih, coba saya. Bahasa Kawi itu. Nah, ini. Bukan jadi, bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa saja. Jadi bahasa Kawi itu adalah bahasa Jawi kuno, Jawa kuno. Jadi setelah periode Sangsekerta, bahasa itu kan ada dua zaman dulu itu. Sangsekerta itu untuk spiritual, kalau Palawa itu untuk sosial kan gitu. Nah, setelah itu ada bahasa Kawi dengan huruf Hono Coroko Doto Sowolo Monggo Botong ini Doto Sowolo Podo Joyonya Monggo Botong ini kan gitu. Nah, disinilah bahasa. Nah, kemudian bahasa ini dialihkan, dilatinkan oleh Profesor Dr. Srek ini sarjana Belanda juga. Nah, yang menarik di sini juga bahasanya itu hampir mirip dengan bahasa tingkat bahasa sastranya ini Kropak Virara. Kita baca ini ya. Yen puniko caritoniro Syekh Al-Bari. Jadi buku Headbook Van Bonang atau Headbook Van Bonang ini saya dapatkan langsung dari Belanda, bahwa ini modelnya itu model dialog. Jadi dialog, jadi istilahnya Sunan Bonang ini menempatkan dirinya, menggelari dirinya namanya dengan Syekh Al-Bari. Jadi sajiannya buku ini sajian di model dialog antara Syekh Bari dengan muridnya seakan-akan gitu, yang menjelaskan tentang masalah-masalah akidah Islam. Nah, itu ya. Yang menarik di sini, yang dibahas di sini semua adalah masalah akidah. Dan akidahnya Syekh Sunan Bonang Syekh Al-Bari ini cukup menarik untuk dikaji ya. Yang ternyata beliau ini adalah ahli sunnati wal jamaah kan gitu. Bagaimana bahasa yang dia angkat iman, tauhid, mangarifat ya, karena orang Jawa dulu kan ain kan asni. Mitra ningsun lamun ora wong angucapno mengkene kapir, sifat iku ana ing dat, asma iku ana ing dheweke, iku pun kupur mengkene salamate asmaning dat tan liyaning ananiro kang asifat sojo langgeng. Jadi ini membahas masalah suat al-asma wa sifat. Ya. Terus kemudian Syekh Sunan Bonang Syekh Bari juga membahas soal masalah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di akhirat saja nanti. Dia menyetir hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawunal qamar la tudamuna fi ru'yatihi min syai'. Nah, yang menarik di akhir daripada beliau mengutarakan muridnya itu dengan seorang yang cukup bagus, mongko matur rijal. Nah, itu. Jadi menggelari muridnya yang diajak dialog tersebut, beliaunya Syekh Al-Bari, muridnya ini rijal, seakan-akan Syekh Al-Bari ini berdialog dengan seorang yang namanya rijal. Itu. Dan yang menarik di sini ternyata Sunan Bonang sudah mengkritisi akidah Abdul Wahid Al-Makki, orang Mekah. Coba bayangkan, Pak. Siapa Abdul Wahid Al-Makki? Nah, ini nampaknya seorang yang menyimpang
di dalam masalah asma wa sifat yang ketika itu terkenal di Mekah. Berarti di sini bahwa Sunan Bonang itu benar apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka bahwa memang pernah tinggal di Mekah dan belajar di Mekah. Karena nggak mungkin orang nggak pernah di Mekah terus mengkritiki ulama yang ada tinggal di Mekah. Dan yang menarik, nggak mungkin selevel ulama berani ngeritikin ulama. Gitu. Kalau Ini zaman dulu belum ada medsos, Ustaz, harus iya, langsung tahu. masya Allah gitu kan. Nah, ini isinya kurang lebih Headbook Van Bonang, dan beliau di akhir daripada kan di dalam masalah akhlak mereka memang beliau memang mengambil dari banyak kitabnya Al-Ghazali. Itu. Di dalam masalah akidah lebih banyak mengambil dari kitab At-Tamhid karya Abu Syakur As-Salimi. Nah, Abu Syakur As-Salimi ini memang Salimiyah itu firqah yang lebih dekat kata Imam Ibnu Taimiyah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Makanya saya sebelum penelitian itu deg-degan, jangan-jangan Sunan Bonang ini lebih condong kepada Maturidi. Ternyata tidak. Beliau Hanafi, lebih condong kepada Imam Abu Hanifah. Lebih banyak mengekspresikan akidah Al-Fiqhul Akbar. Nah ini, makanya beliau sangat tegas sekali di dalam soal-soal kaitannya dengan masalah bid'ah, kan gitu. Ini tentang la yaz'uruha la yun ini soal masalah kaitannya dengan apa namanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat la yudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar. La tudrikul absar itu ya, dan seterusnya. Ini Allah a'lam bishawab. Jadi Sunan Bonang ini sudah sangat tegas berkaitan masalah ketika menerangkan akidah itu saja. Iya, betul. Sudah sangat tegas, dan ini lebih condong tadi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Iya, kalau kita insya Allah mudah-mudahan di dalam waktu dekat saya bisa menyelesaikan apa namanya buku ini. Mudah-mudahan ya ini sudah lama, cuman memang dibutuhkan fokus waktu, dan juga sekaligus saya apa namanya mencoba untuk mensyarah apa namanya apa yang dimaksudkan oleh ini apa namanya Sunan Bonang ini. Gitu. Baik. Nah, Ustaz, jika tadi para sunan ini atau para wali songo ini adalah sebuah utusan ya, wali ya, yang memang ditugaskan ya di wilayah Asia Tenggara lah atau Nusantara jadi zaman dulu oleh suatu pemerintahan ya, oleh suatu daulah gitu ya. Apakah misalkan saat ini ditemukan gitu sebuah bukti sejarah semacam surat tugas, misalkan tentu Khalifah Daulah Turki Utsmani ini kan punya arsip ya Ustaz ya. Iya, iya. Siapa saja yang pernah ditugaskan ke Nusantara, siapa yang pernah ditugaskan ke Hijaz dan lain sebagainya. Apa pernah ditemukan gitu semacam bukti itu Ustaz? Ada kitab yang disebut dengan nama Kanzul Ulum. Cuman kitab ini hanya dinukil namanya, terus kemudian dinisbatkan secara acak. Tetapi kitab ini ada di Turki ya. Nah, mudah-mudahan kitab ini bisa dibedah, dikeluarkan dari manuskripsi itu ya kan gitu. Seperti yang ada di dalam kitab Headbook Van Bonang ini kan ada dua kitab yang menjadi andalan Sunan Bonang. Yang pertama adalah Tamhid, alhamdulillah sudah dicetak oleh Kementerian Wakaf dan Agama Turki. Kemudian yang keduanya adalah kitab tadi itu Ihya Ulumuddin, jelas ada. Nah, yang menarik lagi yang juga dipakai adalah ringkasan daripada semua itu, yaitu kitab Bidayatun Nihayah. Bidayatun ini itu. Kitab Bidayahnya Imam Al-Ghazali ini juga banyak dipakai. Nah, yang buku-buku menjadi rujukan para wali juga diantaranya adalah Syarhus Sunnah, ada Raudhatul Thalibin, ada terutama di dalam hal-hal kaitannya dengan fikih. Itu kitab-kitab yang mereka pakai.
Allah. Nah selanjutnya Ustaz, ketika tadi berbicara penugasan yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh Daulah Turki Utsmani Ustaz, ya. Nah kalau kita lihat para wali songo ini, kalau dilihat dari kebangsaannya mulai dari generasi awal sampai akhir ini kan tidak ada yang berbangsa Turki ya Ustaz, justru ada yang Arab, Palestina dan lain sebagainya. Itu kenapa demikian Ustaz? Iya. Kemungkinan besar di sini yang berperan itu pemerintahan yang ada di Mesir sama Mekah. Ya perlu diketahui bahwa selama masa pemerintahan Turki Utsmani itu gerakan dakwah itu majunya itu di Mesir sama di Mekah Madinah. Nah, tampaknya kemungkinan besar mereka-mereka yang ditugaskan oleh pemerintah Turki itu mengambil talabatul ilmi, penuntut-penuntut ilmu dari Mekah, Madinah atau Mesir. Gitu. Atau kalau tidak juga ada di Khurasan. Karena ini lebih dekat untuk datang ke Nusantara kan gitu. Lebih mudah. Tapi kalau dilihat dari nama-namanya, kita belum mendapatkan nama yang datang dari Yaman. Itu. Kalau kan ada Hasanuddin, itu jadi Syekh Ummul Qura, ya. Kemudian ada Ja'far Shadiq. Nah, Ja'far Shadiq ini ada dua. Ja'far Shadiq yang datang dari Palestina, yang kemudian jejaknya kita tidak bisa temukan. Kemudian yang keduanya adalah Ja'far Shadiq yang itu tinggal di Kudus, yang nanti mendapat gelar Sunan Kudus kan gitu. Ada Syekh Ahmad Jumadil Kubro, ada juga Syekh Subakir, ada juga ulama-ulama yang lainnya. Ini petugas-petugas dakwah ini nampaknya datang dari berbagai penjuru. Kemungkinan dipilih acak. Ayo siapa? Ya kayak sekarang kita punya program dakwah untuk kita sebarkan ke pedalaman. Siapa yang daftar? Dakwah peradaban. Iya kan? Ada yang datang dari, ternyata ada yang maju dari asal usulnya ternyata Kalimantan. Ada yang asal usulnya ternyata dari Sumatera. Ada yang asal usulnya ternyata dari Sulawesi. Bahkan ada daerah itu sendiri, ya kan gitu. Intinya di sini ada program Islamisasi Nusantara. Yuk, siapa yang mau berkiprah? Nah, sayangnya kita tidak menemukan nama-nama lengkap. Dan nama-nama tersebut itu dari sisi tahun dan juga periodisasi itu banyak bermasalah di dalam kesejarahan. Sehingga banyak yang mengkritik tentang periode-periode itu ada periode Wali Songo angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya kelima itu muncul Mataram Islam itu. Sudah habis Dewan Wali Songo ini. Nah ini sayangnya kita tidak menemukan tahun-tahun yang tepat, periodisasi yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu sejarah. Itu aja masalahnya. Jadi Wali Songo ini kan berakhir di periodisasi kelima ya, setelah munculnya Mataram Islam. Faktor apa yang menyebabkan tidak lanjutnya, apakah berhubungan juga dengan mundurnya kedaulahan Turki Utsmani atau memang kuatnya sistem Islam di Nusantara dengan ditandai dengan munculnya negara-negara bercorak Islam, Ustaz? Iya. Saya menganalisa, intinya begini ya, kita bisa pastikan bahwa Wali Songo ini adalah dewan dakwah, ya, membentuk satu kesatuan yang kerjasama solid antara satu dengan yang lainnya, itu memiliki ikatan yang kuat, bagi-bagi tugas. Nah, periode pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, periode kedua dipimpin oleh Sunan Ampel, periode ketiga dipimpin oleh Sunan Giri, periode yang keempat ini ada yang mengatakan dipimpin oleh Raden Patah, yang akhirnya membentuk daulah itu. Nah, akhirnya yang periode berikutnya dipimpin oleh Sunan Kalijogo. Nah, setelah Sunan Kalijogo, yang kelima dipimpin oleh Sunan Hadi, yang itu adalah anak turunnya Sunan Kalijogo juga, akhirnya bubar. Nah, kenapa bubar? Kemungkinan satu, karena semangat untuk mendirikan dewan ini kan mengarah kepada pembentukan satu kekuatan yang terstruktur.
Iya. Nah, cita-cita itu sudah terwujud dengan berdirinya Demak Bintoro kan gitu. Cirebon, Banten dan seterusnya. Iya, jadi dan ini juga tidak benar bahwa kegiatan Wali Songo itu hanya budaya sosial, bahkan secara politis ada, secara sosial ada, secara ekonomi ada, makanya prestasi Wali Songo itu ada di dalam semua bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, ada bidang sosial, ada bidang ekonomi, ada bidang kekuasaan dan politik. Yang akhirnya berdirilah Demak Bintoro, yang khalifah pertamanya adalah Raden Patah, kemudian diganti oleh Pati Yunus, kemudian Trenggono. Nah, pasca Trenggono ini terjadi perang saudara kan gitu antara antar saudara yang tidak lain Haryo Penangsang kan gitu, yang merasa tersisihkan. Nah, disinilah terjadi pembunuhan dan insya Allah kita akan ceritakan bagaimana nanti perhelatan sehingga terjadilah jatuh Demak, kemudian pindah ke Pajang. Nah, mungkin sebab utama yang kedua, kemungkinan dakwah Wali Songo ini dengan misinya pemurnian Islam sudah nggak solid lagi. Masya Allah. Itu karena apa? Karena sudah banyak wali-wali lokal masuk. Sudah muncul. Ya, sudah banyak perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Arab yang juga ajaran Islam, sehingga muncullah pada periode Sunan Kalijogo, apalagi Sunan Hadi itu Islam sinkritisme. Nah, kemudian akhirnya dibenarkan, dikuatkan, bahkan Pajang telah memaklumkan ajaran resmi yang diakui hanya satu, yaitu ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Tidak mengakui gaya Islam yang lainnya. Sebagai penghormatan kepada guru besar ayahnya, yaitu Syekh Siti Jenar, kan punya murid namanya Kebo Kenongo, kan gitu. Nah, Joko Tingkir yang tidak lain adalah Hadi Wijoyo, ini anaknya Kebo Kenongo, kan gitu. Nah, kayaknya dia ingin melanggengkan agama nenek moyangnya, yang itu lebih sejalan dengan nilai-nilai budaya kejawen. Makanya sampai hari ini ada aliran Siti Jenar itu sebagai wadah orang-orang kejawen yang masih ada kesetiaan kepada Islam. Gitu. Apalagi ketika berpindah kepada Mataram kan gitu, itu makin parah pada periode Amangkurat I. Ya, Amangkurat I malah berlawanan, melakukan pembantaian besar-besaran kepada ahli sunnah wal jamaah dan pengikut Kiri Kedaton. Para ulama ya. Iya, dan berdasarkan laporan duta besar Belanda ketika itu yang dibantai, yang dibunuh hampir 5.000 sampai 6.000 orang. Dai, ustadz, ya, laki, perempuan dihabisin, ya, dibantai habis dengan cara sadis oleh Amangkurat I. Nah, ini kemungkinan yang membuat hilangnya Dewan Dakwah Wali Songo bersama misinya, bersama perannya untuk memurnikan Islam. Sehingga muncullah ya Islam sinkritisme, kompromistis, dan mengadopsi dua kekuatan, yaitu bahkan tiga kekuatan. Jawa ada, terus kemudian Islam juga ada, dan unsur-unsur perpaduan Nusantara juga ada. Sehingga disebut dengan Islam sinkritisme. Kan gitu. Campuran. Campuran. Baik Ustaz, sangat menarik pembicaraan kita, namun kita jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjut, supaya pemirsa penasaran. Baik pemirsa sekalian, kita jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman dan seislam, di sekitar kita Sutek ini akan kita dirikan pondok pesantren tahfidz 100% beasiswa. Dan ini merupakan satu gerakan dan kegiatan untuk menghidupkan Al-Quran yang sudah mulai redup, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai way of life, sebagai sesuatu yang paling dicintai oleh generasi masa yang akan datang. Karena tidak ada yang mencintai Al-Quran kecuali orang-orang mukmin. Dan tidak ada orang yang membenci Al-Quran, tidak mendukung Al-Quran termasuk mendirikan ma'had tahfidz seperti ini kecuali orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani wa alghaw fihi la'allakum taghlibun." Orang-orang kafir itu mengatakan, janganlah kamu dengarkan Al-Quran itu, biarkan aja, telantarkan. Mudah-mudahan kalian itu menang. Dari ayat ini, kemenangan orang-orang kafir itu ketika Al-Quran itu sudah mulai redup, Al-Quran sudah mulai tidak dihafal, Al-Quran sudah tidak mulai dibaca. Dan ini sudah disinyalir dan dikeluhkan oleh Rasulullah dan direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicampakkan, alias dibaca tapi tidak direnungkan, atau tidak dibaca sama sekali, atau dibaca direnungkan tapi tidak diimani, dibaca direnungkan diimani tapi tidak diamalkan. Makanya saya ajak kepada kaum muslimin untuk memperbanyak penghafal-penghafal Al-Quran, dan dari sinilah insya Allah akan tumbuh penghafal-penghafal Al-Quran ribuan insya Allah. Dan ini bangunan yang kita akan rencanakan untuk asrama dan sudah ada, dan insya Allah kita akan bangun masjid yang kurang lebih ukurannya 25 kali 25. Yang masjid itu kita peruntukkan tidak lain adalah untuk mereka berhalakoh, untuk mereka setoran, untuk mereka yang sedang menambah hafalan, murojaah hafalan Al-Quran. Dan pondok ini insya Allah kita akan padukan tahfidz dan bahasa Arab, dan levelnya adalah ma'had ali, yaitu mereka-mereka yang setelah lulus SMA, mungkin mereka minim biaya, dari kaum du'afa, dari mereka-mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil, yang menginginkan untuk peningkatan pedagogiknya, peningkatan keilmuannya, terutama tahfidznya, maka mereka bisa melanjutkan karir akademiknya dan juga keilmuannya dengan menghafal Al-Quran dan meningkatkan pembelajaran bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab di sini dengan gratis insya Allah. Dan pondok ini kita akan tujukan terutama kepada kaum du'afa, mereka-mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya, dan mereka ingin menghafal Al-Quran secara khusus, ingin mempelajari bahasa Arab secara khusus. Di sini insya Allah, terutama mereka-mereka yang dari daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah yang di pinggiran Indonesia ini biidznillah. Kata Yahya bin Mu'ad, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai di dalam hidup ini kecuali dua. Saya menemukan tempat yang sepi untuk menyendiri, Masya Allah, ini pas sekali. Dan saya menemukan mushaf yang sangat bagus untuk saya membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan para agniya, para muhsinin
mereka-mereka yang Allah berikan kelebihan harta untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, yaitu menyiapkan tempat yang sepi, yang bagus, asri untuk menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab, dan sekaligus kita siapkan mushaf-mushaf yang baik supaya mereka berhasil dengan baik menghafal kitabullah. Dan ini adalah cita-cita luhur sepanjang masa, sepanjang zaman, dari mulai Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Dan kata Rasulullah SAW, "Ma naqasa malun min sadaqah," tidak akan bakal kurang harta yang disedekahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain." Masya Allah, perumpamaan orang yang memberikan infak di jalan kebaikan, terutama di dalam rangka untuk menegakkan, menyiarkan Al-Quran, memperbanyak penghafal-penghafal Al-Quran, itu seperti orang yang menanam satu tanaman di bukit, ya, kena embun dan juga hujan, sehingga mendapatkan 2 kali lipat hasilnya. Kalau tidak, fa illam yusib hawabilun fatal, kalau seandainya tidak ada hujan, minimal kena embun, pasti berkah, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keberkahan, ganti yang berlipat ganda biidznillah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tidak bakhil untuk mendukung kitabullah tersyiarkan, kitabullah untuk dihafalkan, kitabullah untuk dimasyarakatkan di sekitar wilayah Indonesia ini biidznillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi harta Bapak Ibu sekalian yang ikut sumbangsih untuk membiayai tahfidz Al-Quran yang gratis ini, insyaallah demi anak-anak kita, demi generasi kita, demi kelangsungan dakwah Islam di Indonesia, agar kitabullah ini terus hidup di negeri kita, hidup di bumi kita ini, dan hidup terus bersuara, menggaung di negara kita Indonesia ini biidznillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim. Pemirsa HBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kembali lagi di ruang siar Anda. Saat ini sedang berlangsung acara kajian tentang sejarah Islam di Nusantara dengan tema Adakah Wali Songo. Pemirsa sekalian yang saat ini masih setia menyaksikan acara ini lewat streaming YouTube, Facebook dan lain sebagainya, di akhir sesi Anda kami undang untuk berinteraksi dengan kami di layanan nomor 081180333389. Sekali lagi di nomor 081180333389. Baik pemirsa sekalian, kita kembali lagi perbincangan kita dengan Ustadz Zainal Abidin LCMM hafizahullah taala dengan tema Adakah Wali Songo. Baik Ustadz, kita lanjut kembali perbincangan kita yang tadi cukup serius ya Ustaz ya. Tadi masih berkaitan dengan bagaimana dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara ya Ustaz ya. Nah Ustaz, ketika kita melihat pada bangsa-bangsa lain ya, seperti di Campa, India, proses peralihan konversi agama dari agama lama mereka ke Islam ini kan masih banyak lah
tersisa gitu ya, sisa-sisa ajaran masa lampau gitu, sehingga muncul ada kesyirikan masih muncul, takhayul, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Sementara kalau Anda lihat tadi ya, dilihat dari catatannya Sunan Bonang atau lihat ke sejarah ke belakang, para wali ini cukup sukses dalam mengawal konversi agama dari agama lama masyarakat Nusantara ke Islam secara murni gitu, Ustaz. Bagaimana kiprah mereka dalam hal ini? Ya, faktor kesuksesan Wali Songo itu ada dua macam ya, faktor internal sama eksternal kan gitu. Nah, faktor internalnya itu ada 3. Faktor pribadi wali itu sendiri, yang satu ilmunya cukup mumpuni, kemudian penguasaan sosial psikologi masyarakat itu juga cukup bagus, dan secara antropologinya juga sangat mendalami, menjiwai. Dan sosiologi juga, kebanyakan dai-dai itu kalau tidak dari kalangan bangsawan, orang terkenal, atau memang datang mendapat support dari saudagar. Atau kalau tidak memang utusan resmi dari kerajaan Arab. Seperti yang terjadi pada saat pemerintahan Indrawarman Sriwijaya, itu pasti dai tersebut datang ke Sumatera itu dengan suatu legalitas kerajaan yang tidak lain adalah khilafah Umar bin Abdul Aziz, dan pastinya mereka disambut dengan sambutan yang selevel duta besar negara, dan disinilah pengaruh-pengaruhnya itu juga pasti kuat gitu loh. Coba aja bagaimana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu gaulnya itu dengan putra bangsawan, dengan para menteri, dengan pangeran, yang itu tertulis secara tekstual di nisannya bahwa beliau ini adalah tokoh yang disegani oleh pangeran, menteri, dan kaum bangsawan, dan dicintai oleh orang fakir miskin yang bergelar dengan kakek bantal, kan gitu. Ini menunjukkan bahwa sosok Wali Songo itu sosok egaliter. Di samping itu ilmunya cukup bagus, kuat, mendalami, dan dia mencoba untuk secara ikhlas berdakwah ke akar rumput. Yang menjadi permasalahan kita sekarang ini, dai lulusan Medina banyak, lulusan Mekah banyak, Libya juga banyak, bahkan Mesir juga banyak. Tapi kurang ke akar rumput gitu ya. Kurang menyentuh berkutat pada perkotaan. Jadi mainnya itu main di perkotaan, ya, main di YouTube, main di Facebook, tidak mencoba main di pedalaman, tidak mencoba untuk main di persawahan, perkampungan, seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana datang ke Jawa, Gresik, ya, dari mulai Pati, Jepara, Blora, itu, terus kemudian Bojonegoro, Lamongan, Gresik, itu kan daerah-daerah yang tandus. Kemudian menjadi daerah yang sangat subur, yang makmur, dengan berbagai macam surplus pertaniannya, kan gitu. Dari sinilah bahwa Wali Songo itu atau petugas-petugas dakwah ketika itu, di samping memiliki kekuatan spiritual yang begitu hebat, kekuatan ilmu yang begitu cukup, tapi juga egaliter, menguasai satu kondisi masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka manfaatkan kekuatan bangsawan dia, saudagar dia, dan posisi sosial dia itu untuk menjayakan Islam dan kaum muslimin. Itu kekuatan yang kaitannya dengan wali itu sendiri. Nah, kekuatan Islam, ya memang Islam ketika itu ajarannya sangat ditunggu-tunggu orang Jawa, kan gitu. Karena dia sudah jenuh dengan perang saudara, perang agama. Sampai kalau kita membaca sejarah itu kan, Kertanegara dengan Singosarinya itu sampai membuat agama Siwa Boja. Karena di situ ada pertentangan agama antara Hindu, Buddha, dan animisme Jawa. Makanya untuk supaya tidak bertikai,
disatukan oleh Kertanegara dalam satu agama namanya Siwa Boja. Siwa wakil dari Hindu, Bo Buddha, Jawa animisme. Tapi akhirnya guling juga Kertanegara, bahkan ketika diserang oleh Jayakatwang nggak ada yang bela. Jadi kekuatan Hindu juga nggak dukung, Buddha nggak dukung, begitu juga animisme nggak dukung. Kenapa? Dia mangkel agama disatu-satukan, ya kan gitu. Nah, tampaknya ini dipakai oleh Soekarno sebagai politik penyatuan dengan nasakomnya juga. Nah, sekarang dengan liberalnya, semua agama benar gitu ya. Terus kemudian orang Jawa juga sudah mulai jenuh dengan kasta. Ya, tidak pernah kaum sudra itu diakui sebagai bagian dari sosial, kan gitu. Sehingga dengan kedatangan Islam yang ajarannya merangkul, tokohnya egaliter, dan cara penyampaian fleksibel, bahkan dia di dalam berdakwah para wali itu menggunakan hujjatun balighatun, hujjah yang sangat kuat, argumentatif. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah akhlakun samiyatun, akhlak yang sangat tinggi mulia, kan gitu. Nah, kemudian asalib, ya, asalib uslub yang fleksibel, ya kan gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekarang ini Wali Songo itu sanggup menunjukkan sikap-sikap, akhlak-akhlak, pendekatan-pendekatan yang bagus. Dari situlah sehingga Wali Songo itu berhasil. Nah, itu faktor agama ya. Yang ketiga adalah faktor politik. Di mana memang dai-dai yang datang dari Arab ini banyak mendapatkan dukungan dari kerajaan. Ya, pada saat itu memang Mojopahit sendiri sudah mulai terbuka. Brawijaya V itu kan, contoh istri duanya aja muslimah kan gitu. Kemudian banyak mentolerir dai-dai untuk berdakwah di wilayahnya. Dan Mojopahit juga membangun ekspor impor banyak dengan pedagang-pedagang Arab. Dan banyak pejabat-pejabatnya juga sudah masuk Islam kan gitu. Dalilnya atau buktinya, dalam penelitian saya itu di Mojopahit itu atau di Museum Trowulan itu masih dirawat ada pekuburan Muslim dan itu di pekarangan pejabat di daerah pekarangan kerajaan. Nggak mungkin itu orang biasa. Disinyalir ada beberapa belas kuburan itu adalah para pejabat Mojopahit yang sudah masuk Islam dan tertulisnya masih pakai bahasa Sangsekerta. Dan tertahunnya itu kurang lebih abad 13 sama 14. Bahkan ada yang 12. Berarti di awal-awal kerajaan Mojopahit berdiri itu pun sudah ada Muslim. Sudah banyak gitu. Iya, dari 3 kekuatan itu pribadi seorang wali itu sendiri yang ilmunya kuat, egaliter, fleksibel, dan bisa membawa di tengah masyarakat. Kemudian yang keduanya adalah Islam yang memang agama yang mendahulukan berbagai macam kepentingan kehidupan yang menjaga 5 kepentingan manusia itu, agama, nafas dan tidak membedakan kasta dan politik saat itu, jadi akhirnya sukses itu ya. Masya Allah, sangat luar biasa perjuangan para Wali Songo ini sampai akhirnya ajaran Islam bisa sampai juga ke kita semua ya Ustaz ya. Nah, selanjutnya para wali songo ini kan selain para ulama yang faqih di bidang agama, ada juga ya mereka juga menguasai pertanian, perdagangan, bahkan ketatanegaraan ya Ustaz ya. Seperti misalkan bagaimana para wali ini mengawal berdirinya kerajaan Demak Bintoro ya Ustaz ya. Kerajaan Banten dan lain sebagainya, Cirebon dan lain sebagainya. Berarti mereka juga sangat paham tentang bagaimana konsep sistem tata negara gitu ya Ustaz. Nah, selanjutnya apakah para wali songo ini membuat semacam lembaga pendidikan juga gitu Ustaz? Apakah mereka mengajarkan hanya sistem privat saja kepada para putra-putranya petinggi-petinggi di Nusantara ini, atau menjadi sebuah lembaga dalam bentuk sebuah lembaga? Ya, kalau kita melihat dari statement yang disampaikan oleh buku Kropak Firara ini, para wali ini memang punya semacam lembaga pendidikan gitu loh. Karena jika kamu di sini ada pesan yang disampaikan oleh
Maulana Ibrahim. Bagaimana bila kita itu punya semacam apa namanya ya, murid-murid itu kita dianjurkan untuk sayang. Itu. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo itu punya lembaga pendidikan. Ini saya nggak bisa menghadirkan ini. Ya kapan-kapan kita baca dah ini, insya Allah. Jadi intinya Wali Songo itu punya lembaga pendidikan. Ya, ini kan di antaranya adab-adab kepada para ulama, hendaknya tidak duduk bersama ulama jika ulama itu tidak mengajarkan 5 hal berikut. Suatu hal yang menyebabkan kamu menjadi berhati-hati. Karena ketinggian budi kamu, maka kamu menjadi perwira. Karena usahamu, maka kamu bertindak pantas. Karena orang, nah titik-titik kosong berarti di rontalnya itu udah hilang tulisannya. Hal-hal yang menyebabkan orang tidak takut kepada Allah karena orang tidak mengenal Tuhan, hal itu karena terhalang lima hal. Karena merasa badannya kuat, maka dikiranya jika digunakan untuk beribadah dan intinya di sini di akhir daripada poin kitab Keropak Firara itu, para wali songo, para petugas dakwah ini sangat memesan bagaimana seorang itu beradab kepada ulama dan memilih ulama. Jadi di sini bukan hanya sifat atau sikap seorang santri, seorang murid kepada ulama, tidak. Bagaimana kita itu memilih ulama. Subhanallah. Jadi jangan kamu jadikan sebagai guru, jangan kamu anggap ulama kalau tidak memiliki 3 perkara. Kriteria, ada 5 kriteria. Iya, jadi ini menunjukkan bahwa wali songo itu, atau kita istilahkan petugas-petugas dakwah yang ada di Indonesia, terutama di Jawa itu, sangat mengutamakan pendidikan dan dakwah. Dan itu tujuan utama. Bahkan mereka berdagang, berniaga itu hanya sambilan untuk menopang dakwahnya. Bukan sekarang ini bukan tujuan utama. Iya, dagang cari duit utama, dakwah sambilan kan gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya para wali ini sudah memiliki lembaga pendidikan di tempatnya masing-masing, Ustaz, apakah pesantren ini sebagai kelanjutan dari lembaga pendidikan yang dimiliki oleh para wali ini, Ustaz? Iya, kemungkinan, cuman kita tidak bisa mengusut, ya. Kalau secara buku tekstual ini kita memang lihat Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang memiliki ajaran 25 yang sangat dipertahankan oleh para wali ini. Beliau ini memang punya pesantren gitu loh, punya pesantren ya. Ini saya bacakan. Demikianlah hendaknya dalam bersahabat, bersikap adil juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, jangan dihinakan. Yang disebut bertapa di dalam Islam itu adalah melaksanakan sembahyang, membaca Al-Quran, duduk di masjid iktikaf, memilih teman duduk yang baik. Jadi dari sini menunjukkan bahwa nggak benar wali itu topo ngeli, ya, terus kemudian posong rowo, pate geni, terus punya ilmu lembu sekilan. Ini nggak benar. Duduk di pinggir kali yang waktu yang lama. Sampai lumutan. Ini makanya betul katanya Surya Negara di dalam Api Sejarah bahwa Wali Songo itu diperlakukan seperti resi Hindu dan juga tokoh-tokoh Buddha, Vedanta yang diceritakan hanya atas nama Islam. Ini. Padahal ajarannya cukup indah dan insya Allah nanti kita akan bedah di akhir session kita, nanti beberapa kali pertemuan membedah tentang masalah Wali Songo ini ya. Jadi kalau secara arkeologi kita tidak temukan ya, namun disinyalir di Pasucinan itu masjid yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dulu ada pesantren. Dan ketika saya melakukan penelitian ke sana itu memang karena daerah Gresik itu kan
daerahnya asin dan juga mata airnya itu susah, itu masjid itu dibikinkan kolam di bawah tanah untuk nyimpen air. Nah, ini suatu teknologi yang cukup maju ketika itu cara berpikirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan memang di Gujarat beliau kan berhasil untuk pertanian dan membuat irigasinya. Begitu juga di Patani karena daerah pertanian. Makanya yang beliau datangi itu daerah-daerah pertanian. Belum lagi beliau ahli pengobatan dan juga sangat bagus ruqyahnya dan sangat bagus dalam ramu herbal. Sehingga keahlian yang multi talenta inilah yang menyebabkan percepatan dia di dalam mengislamisasikan di mana saja Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ada. Namun di dalam secara arkeologi dideteksi pondok pesantren tertua di Indonesia yang bisa kita lihat itu ya di Tegal Sari, yang kiainya Kasan Basri sama yang di daerah Karawang ya, di daerah Serang. Itu ya. Selain itu kita tidak menemukan secara arkeologi, tapi secara tulisan, manuskripsi dan pernyataan-pernyataan bahwa Wali Songo pastinya punya lembaga pendidikan dengan pesannya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, jangan dihinakan. Ini tampak sekali bahwa sifat welas asih bukan pilih kasih itu sangat didepankan, ditonjolkan oleh para wali. Dan ini juga menunjukkan pemahaman pendidikan Syekh Maulana Malik Ibrahim juga cukup hebat, di mana menjiwai daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ibnu Ashur, kenapa setelah Allah menyebutkan Rabb kemudian menyebutkan namanya Ar-Rahmanir Rahim, ini memberikan satu isyarat hendaknya seorang pendidik itu punya sifat sikap welas asih, bukan pilih kasih. Itu wallahu a'lam. Baik, sangat luar biasa Ustaz. Dan selanjutnya jika tadi para wali ini memiliki suatu lembaga pendidikan sebagai wadah ya Ustaz ya dalam mendidik para santrinya. Nah, tentu kita akan berbicara mengenai warisan keilmuan, Ustaz. Warisan corak keilmuan dan tradisi keilmuan dari para wali songo itu seperti apa gitu, yang bisa kita lihat sampai saat ini. Iya, tapi warisan keilmuan beliau ini yang paling menonjol adalah di dalam manuskripsi kitab-kitab, tulisan-tulisan, terutama tampak sekali yang agak menonjol tulisan ilmunya itu memang Sunan Bonang. Makanya di kalangan orang-orang Jawa, Sunan Bonang itu dikatakan raja ilmu, kalau Sunan Giri raja negara. Kenapa? Karena Sunan Giri dan Sunan Bonang ini di samping belajar di Aceh, juga di Malaka, dan melanjutkan perjalanan itu sampai Mekah Madinah. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan di antara kitab yang dipelajari oleh Sunan Giri itu adalah kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Makanya Sunan Giri itu sangat ahli di dalam tata negara. Adapun Sunan Bonang itu lebih banyak mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab usul suluk ya. Di antaranya adalah kitab Tamhid, di antara kitab Al-Bidayah dan yang lainnya, dan juga otomatis Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu dan kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya saya bacakan. Pada masa atau pada periode apa gitu Ustaz terjadinya penyimpangan dari cerita Wali Songo yang asalnya beliau sebagai penyebar Islam, sebagai seorang ulama, menjadi seolah-olah banyak cerita mistisnya, dan ini apakah ada semacam misi terselubung di balik ini semua gitu. Ya, kalau kita membaca berdasarkan kitab-kitab yang ada, terjadi pergeseran misi Wali Songo itu semenjak dipegang oleh Sunan Kalijogo. Dan ini suatu hal yang lumrah karena Sunan Kalijogo yang putra bangsawan, anak raja,
dan masih ada keturunan darah biru, ya tidak serta-merta langsung bisa meninggalkan adat istiadat dan kebiasaan sebagai bangsawan. Pasti di sana ada asimilasi, di sana ada alkulturasi, di sana ada tahapan-tahapan. Makanya kalau kita lihat memang dari kitab yang ditulis Dewa Ruci dengan Suluk Linglung itu sangat berbeda. Bahkan kalau kita membaca kitabnya Suluk Linglung itu mulai terjadi pertaubatan dan kesadaran Sunan Kalijogo untuk kembali kepada Islam yang murni. Makanya nampak sekali dari murid yang terakhirnya yang tidak lain adalah Betoro Katong, itu tinggalnya di daerah Ponorogo, itu menganut Islam murni kan gitu. Dan ini murid terakhirnya kan gitu. Dari sinilah bahwa penyimpangan pergeseran itu memang terjadi. Apalagi setelah terjadi hegemoni Mataram Islam yang lebih dominan Manunggaling Kawula Gusti, mempertahankan Islam-Islam yang sinkritisme, maka misi Wali Songo yang dulu memurnikan Islam, dan itu pasti karena mereka datang dari Arab langsung, itu sudah mulai hilang, bahkan sayup-sayup mulai terjadi penentangan sebaliknya. Jadi dipertentangkan, dipersoalkan. Bahkan ketika saat Pajang mulai berdiri itu semacam diprotek, dihidden untuk tidak bisa hidup. Bahkan dengan resmi Hadiwijoyo Joko Tingkir yang tidak lain adalah raja pertama Pajang itu memaklumkan hanya mengakui satu agama Islam, yaitu agama Manunggaling Kawula Gusti yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar, yang dikuatkan oleh bapaknya yaitu Kebo Kenongo. Yang itu adalah murid utamanya Siti Jenar. Itu kenapa terjadi pergeseran. Baik, Ustaz, berikutnya pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup. Apakah di zaman Wali Songo, mohon maaf, kelompok Syiah ini sudah ada dan beredar dakwahnya di masyarakat Jawa ketika itu? Ya, pastinya karena Syiah itu kan menyelinap pada ajaran Hamzah Fansuri yang ada di Aceh itu, kemudian diperangi oleh Nuruddin Ar-Raniri sama Abdul Rauf Singkel dari Singkli untuk membawa suara ahli sunnati wal jamaah kembali menggaung kan gitu. Nah makanya kata penulis buku Perkembangan Islam Nusantara itu Abdurrahman Haji Abdullah dari Malaysia menegaskan bahwa Syekh Siti Jenar ini sebetulnya adalah utusan Raja Maharaja Bokoy Aceh itu untuk menyebarkan Islam Manunggaling Kawula Gusti di Jawa gitu. Makanya namanya Abdul Jalil. Memang terkenalnya Syekh Siti Jenar di Jawa, Syekh Siti Jenar, tapi di Aceh itu Abdul Jalil. Makanya di antara sekian nama Siti Jenar, nanti kita akan bahas secara fokus siapa itu Siti Jenar, bagaimana kiprahnya, ajarannya, dakwahnya, itu namanya adalah Abdul Jalil. Abdul Jalil. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustaz, kita sudah berada di akhir waktu ini. Sangat menarik dan insya Allah pembicaraan kita di Bincang Serius ini akan kita lanjutkan di setiap Ahad pagi, dan insya Allah seri berikutnya kita akan membahas per person ya Ustaz, dari setiap wali tadi gitu ya, sampai yang terakhir dari Wali Songo yang awal sampai yang terakhir. Insya Allah nanti kita akan kupas tuntas di Bincang Serius ini. Insya Allah. Ustaz, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari apa yang disampaikan Ustaz dari awal sampai akhir tadi. Alhamdulillah di ujung acara Bincang Serius ini saya ingin sampaikan bahwa secara historis wali itu ada, cuman menjadi Wali Songo, istilah Wali Songo inilah yang debatable dan disinyalir ini adalah rekaan Keraton Surakarta yang dimotori oleh Ronggo Warsito, sehingga istilah Wali Songo itu baru diperkenalkan di abad 19 itu.
sebelumnya belum ada istilah Wali Songo. Makanya sarjana Belanda itu lebih banyak mengistilahkan orang suci daripada Wali Songo. Apalagi terus kemudian wali-wali ini diberi gelar keraton kan, Sunan Ampel, Sunan Giri. Itu jelas di sini ada keratonisasi atau jawanisasi Wali Songo. Oleh karena itu, wali adalah petugas dakwah yang dikirimkan oleh pemerintah pusat pada saat itu ingin menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, secara komando dakwah memang di Turki, tetapi dai-dai ini berasal dari banyak etnis, banyak negara, banyak unsur. Bahkan ada yang datang dari Mekah, dari Madinah, dari Maghribi, seperti Syekh Maulana Maghribi. Ini menunjukkan bahwa mereka ini mengadakan satu kegiatan yang teratur, terorganisir, sistematik. Ya, sehingga kebanyakan data-data yang ada dan kesimpulan para ahli sejarah bahwa wali itu adalah dewan dakwah yang mencoba untuk menselaraskan Islam di Jawa, menyiarkan Islam di Jawa dengan satu ikatan yang kuat, yang tersistematik. Makanya sampai sezaman itu ada Sarasehan mengadakan muktamar. Ya, coba kalau kita perhatikan kan pesawat belum ada, jalan juga tidak terlalu mulus, tapi wali ini melakukan perkumpulan-perkumpulan yang rutin. Di antara yang terekam di dalam Keropak Firara itu adalah Sarasehan Wali Songo yang diadakan di Giri Kedaton. Ditambah lagi dengan Headbook Van Bonang yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Primbon Sunan Bonang menjadi penguat bahwa sunan atau wali ini ada. Namun, kita sekarang ini perlu adanya semacam rekonstruksi, klarifikasi, dan tidak kalah pentingnya adalah reaktualisasi lagi ajaran Wali Songo di dalam konteks memurnikan ajaran Islam, dan perlu ditegaskan bahwa kita wajib mengembalikan kejayaan dakwah Wali Songo lewat pemurnian Islam, lewat mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Dan ini yang diajak, yang dikuatkan, yang ada disiarkan oleh para Wali Songo. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan misi beliau untuk menyiarkan Islam, menguatkan Islam kembali di wilayah Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.